Pantas rakyat Indonesia miskin. Ternyata uang berkumpul semua di sini. Ketika di Nepal ada gunung Everest, ternyata di Indonesia ada gunung uang. Maka ini juga menjadi sebuah sejarah pertama bagi Indonesia dan juga mungkin bahkan dunia, bahwa selama hampir 80 tahun Indonesia merdeka, rakyat Indonesia belum pernah melihat tumpukan uang sebanyak ini di Kejagung, yang dimana ketika 11,8 triliun ini dimasukkan di dalam ruangan kejaksaan, maka ruangan kejaksaan itu akan tumpah ruah. Dan tempat itu sendiri tidak akan pernah muat dengan uang 11,8 triliun ini. Sejumlah uang yang berkisar 2 meter tingginya bertumpuk di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Uang yang bertumpuk ini adalah uang hasil korupsi yang dikembalikan oleh anak perusahaan dari Wilmar Group. Ada 5 perusahaan dari anak perusahaan Wilmar Group yang mengembalikan uang hasil korupsinya sebanyak 11,8 triliun rupiah. Uang yang ada di gedung kejaksaan ini baru terhitung 2 triliun rupiah. Pihak kejaksaan hanya mengumpulkan dan memasukkan di ruang Kejaksaan Agung sebanyak 2 triliun dengan alasan bahwa ketika dikasih masuk semua maka gedung kejaksaan akan dipenuhi dengan uang. Tidak ada lagi tempat konferensi pers bagi para pegawai Kejaksaan Agung. Semuanya akan penuh dengan uang yang berlimpah. Maka dari 11,8 triliun rupiah ini, hanya 2 triliun yang dijadikan contoh. Ya, beginilah jadinya Indonesia ketika wakil Tuhan berubah menjadi wakil setan. Masalah dari Wilmar Group ini terjadi dimulai saat mantan presiden mengeluarkan kebijakan tentang ekspor minyak goreng di Indonesia. Yang saat itu pandemi COVID masih menyerang Indonesia. Tetapi dengan tega dan jahatnya mereka bersekongkol untuk korupsi habis-habisan dari CPO, crude palm oil, atau bahan mentah minyak goreng. Wilmar Group sendiri masuk dalam holding company, di mana pemiliknya masuk dalam jajaran 18 terkaya di Indonesia. Wilmar Group dimiliki oleh 2 orang, yaitu Kok Hun Hong dan juga Martua Sitorus. Perusahaan Wilmar ini telah dibangun sejak tahun 1991, di mana Martua Sitorus telah dicatat oleh Forbes pada tahun 2024 dan telah di-ranking dan menempati ranking ke-18 terkaya orang Indonesia. Itulah sebabnya negara kita tidak maju-maju, karena Indonesia ini hanya dimiliki oleh segelintir orang, padahal rakyat Indonesia lebih dari 200 jutaan. Namun para oligarki yang kaya raya bisa mengerup semua hasil bumi di Indonesia dan menjadikan keluarga dan perusahaannya kaya raya. Bayangkan, Wilmar saja tidak hanya bergerak di CPO atau di persawitan, tetapi Wilmar sendiri bergerak di bidang pangan seperti beras, pupuk, dan lain-lain sebagainya. Setiap peluang bisnis yang besar yang harusnya terbagi rata di Indonesia ini hanya dimiliki oleh segelintir orang. Jadi jika ada korupsi yang terjadi, tentu akan terjadi korupsi besar-besaran. Hingga tren di masa kini klasemen sementara Liga Korupsi Indonesia. Di dalam Liga Korupsi Indonesia ini Wilmar hanya butuh 2 orang untuk menggemparkan dunia perkorupsian, yaitu Marcella Santoso dan Arianto Bakri. 2 orang ini menjadi pelopor terdepan dalam mempermainkan hukum di Indonesia, di mana wakil Tuhan berubah menjadi wakil setan, yaitu oknum advokat yang disuap melalui 2 orang ini sebanyak 60 miliar rupiah. Akhirnya keyakinannya dan kejujurannya dalam menempatkan keadilan di atas kebenaran telah disingkirkan jauh-jauh, oleh karena telah masuk dalam perangkat setan yang ditimbun oleh 60 miliar rupiah. Yang paling miris ketika kita melihat gaya hedon ataupun gaya flexing dari kedua pelaku ini, yaitu Marcella Santoso dan Arianto Bakri, di mana mereka kerap memamerkan semua kekayaan-kekayaan yang ia miliki serta negara-negara yang mereka datangi, sambil ia tersenyum dan tertawa berjoget-joget di atas kapal. Di saat semua masyarakat hampir menjerit karena telah diterpa oleh virus corona, perekonomian di Indonesia juga terombang-ambing, ia tetap bergeliman harta dan keliling dunia menggunakan hasil korupsi ataupun hasil suap yang dilakoni oleh para koruptor ini. Tapi begitulah keadilan Tuhan. Tidak ada kebusukan dan tidak ada bau yang bisa ditutup dengan rapat. Dengan kata lain, tidak ada kejahatan yang sempurna. Jika engkau menggunakan uang menjadikan alat sebagai Tuhan dalam dirimu untuk menguasai segala lini yang bisa kamu perintah, maka disitulah kebenaran dan kekuasaan serta kebesaran Tuhan akan betul-betul turun dan membuka segala aib yang pernah Anda lakukan di masa lalu. I think that's all my video today. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.